Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu dapat pesan ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesannya. Wih, cakep. Oke, menarik. Mari kita bahas ya. Kenapa aku bilang cakep gini? Karena pertama gini, ada tema tentang melakukan sesuatu hal yang kamu suka atau melakukan pekerjaan yang kamu passion di situ. Lalu bisa juga gini, ada tema tentang hubungan romantis yang baru dimulai, yang tadi aku bilang passion kamu, pekerjaan kamu, aku melihat sebuah konfirmasi yang bagus ya. Dan juga ada tema spiritualitas. Ini tadi aku berbicara tentang melakukan sesuatu dari hati, karena ini heart, hati, love juga bisa. Dan ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan juga dengan spiritualitas. Jadi kayak aku melihat dua tema itu, tapi gini, yang menjadi tantangan kamu adalah seharusnya ini menjadi kartu yang temanya positif ya, tapi ini jadi tantangan kamu. Kayak aku melihat gini, sebagian dari kamu ada yang perlu mendengar ini, tapi jangan kamu terkecoh gitu dengan penampilan yang bagus, packaging yang bagus, kata-kata yang manis. Perhatikan dengan sesungguhnya, dengan apa ya, kamu cari informasi betul-betul, jangan terbuai, jangan gampang terbuai, jangan gampang percaya gitu. Jangan gampang terbuai, jangan gampang percaya ketika kamu melihat sesuatu yang packagingnya bagus atau seseorang yang terlihat di luarnya bagus ya. Ini spesifik. Lalu advice-nya ini berhubungan dengan dengan kreativitas kamu, intuisi kamu. Lalu outcome-nya adalah sebuah progresi yang tadi aku bilang ya. Jika kamu melakukan sesuatu yang kamu passion, kamu suka, walaupun itu nggak berhubungan dengan karir kamu ya, itu akan membawa kamu ke suatu tempat yang bahkan kamu nggak pikir sebelumnya gitu loh. Misalnya sesimpel gini, kayak kamu tiba-tiba kepikiran belajar masak gitu. Mungkin kamu nggak tahu, ya udah aku mau belajar masak aja buat aku sendiri misalnya. Tapi kita nggak pernah tahu dengan kita belajar masak gitu ya. Mungkin kamu akan ngobrol dengan siapa, terus kamu abis itu punya ide bikin channel masak, lalu masakan kamu ditonton banyak orang, atau abis itu kamu buka catering. Kamu nggak pernah tahu jalan itu akan menuntun kamu kemana. Tapi ketika kamu menjawab panggilan itu, semesta kayak membuka jalan untuk suatu dunia baru buat kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Atau bisa juga kayak sebagian dari kamu itu punya problem dengan menerima ya. Kamu bisa memberi sama orang gitu, bisa memberi, bisa berbagi, tapi kamu kayak punya problem dengan menerima. Do major arcana. Banyak ya major arcana, sesuatu yang signifikan sedang apa ya? Sesuatu yang signifikan sedang terjadi, kayak progresi yang signifikan terjadi di hidup kamu. Iya, yang tadi aku bilang. Ini nggak nggak cuma bicara konteks hubungan romantis aja ya, bisa aspek apapun gitu. Misalnya kamu mau beli sesuatu, ya kamu pastikan packagingnya, kulit luarnya itu sebanding benar-benar sama apa yang di dalam. Atau kayak kamu misalnya terhubung dengan orang-orang tertentu, entah itu untuk pekerjaan, bisnis, atau pertemanan, atau kenalan, atau hubungan romantis. Kayak kamu jangan terkecoh dengan kata-katanya, penampilannya, apa yang dia sampaikan sama kamu. Pastikan kamu benar-benar kayak kamu tahu nih apa yang disampaikan orang ini benar, bukan sekedar dia ngomong manis hanya untuk memberi kesan pada kamu ya. Karena di sini ini seharusnya yang tadi aku bilang, ini seharusnya kartu yang aspeknya positif, tapi di sini ada Seven of Swords dan ada Hermit. Ada yang kamu perlu perhatikan sih dengan situasi tertentu atau ada orang-orang tertentu ya. Lalu berikutnya, kamu yang punya kendali atas hidup kamu, dan mungkin sebagian dari kamu udah tahu ya, kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang kayaknya nggak pas deh sama situasi ini atau sama orang-orang ini. Tapi entah kenapa kamu kayak, mungkin kamu tipe yang logika banget gitu, jadi kayak intuisi kamu bilang sesuatu nih, rasanya ada yang ganjil di hati, tapi kamu kayak nggak mau dengerin itu gitu ya. Coba lihat ke belakang ketika intuisi kamu bilang sesuatu dan kamu nggak dengerin apa yang terjadi ya. Karena ini bisa jadi ini suatu momen yang mengagetkan, yang akhirnya kamu ngelihat gitu, kayak kamu kaget akhirnya baru kelihatan, padahal intuisi kamu selama ini udah bilang kayak gitu. Ini ada tema intuisi juga di sini ya. Dan ini vibe-nya apa ya, mungkin kagetnya kamu itu kamu butuh waktu sih untuk kayak untuk sadar kembali. Orang kaget kan sebenarnya butuh waktu ya untuk kayak, oh iya ada sesuatu yang mengagetkan nih. Tapi
dengan situasi yang atau orang-orang yang tricky ini ya, orang-orang yang menimbulkan rasa nggak pasti hati ini, mungkin mengagetkan ketika kamu tahu faktanya gitu, tapi kamu bisa handle situasi ini, bisa dealing sama orang-orang ini. Karena apa? Kamu king dan queen of wands gitu, kamu on fire, kamu tahu caranya bangkit kembali, kamu punya, walaupun kadang kamu nggak punya semua informasi yang kamu butuhkan, tapi kamu punya dedikasi, kamu punya punya api di dalam diri kamu, kayak apa aja yang ada di depan gue bisa atasin, gue bisa hadapin, gue bisa kerjain. Kamu tuh punya kemauan yang kuat. Api itu yang bikin kamu bisa menaklukkan apa aja gitu, walaupun awalnya kamu nggak ngerti, walaupun kamu nggak punya informasi, tapi dengan kekuatan tekad itu aja udah sesuatu yang luar biasa gitu. Karena dengan kekuatan tekad kita mau belajar, kita mau cari tahu gimana kita bisa melihat situasi ini, gimana kita bisa handle situasi ini. Seperti itu ya. Kita lihat lebih lanjut. Oke, panggilan. Dengan ini semesta memanggil kamu. Ini juga sebagian dari kamu mungkin ini gak ada hubungannya dengan orang-orang atau situasi tertentu. Bisa juga kayak seperti momen spiritual awakening ya, karena di sini ada judgment, di sini ada semesta memanggil kamu. Mungkin ada sesuatu yang mengagetkan sampai kamu tiba-tiba ada perubahan signifikan pada cara kamu berpikir, cara kamu melihat dunia, atau kadang spiritual awakening itu bisa terjadi gitu aja, nggak perlu ada trigger apa-apa, tiba-tiba kita terbangun. Menarik ini. Orang ini ada di lingkungan kerja kamu, sebagian dari kamu ya. Dan walaupun situasi ini mungkin ada yang tricky, tapi gini, setiap orang yang hadir di hidup kita, walaupun kadang orang-orang ini menyakiti kita ya, kita semua itu kayak kita perlu belajar sesuatu dari orang ini, atau ada karma yang perlu kita urai. Bahkan mungkin di kehidupan lalu ya, kita punya suatu hubungan, punya karma tertentu dengan orang ini, situasi ini, dan kita perlu belajar lagi di kehidupan ini. Jadi gitu, kita harus ketemu lagi dan kita perlu belajar lagi gitu ya. Mungkin di waktu lampau kamu nih yang jahat sama orang ini, kamu mungkin membohongi orang ini, meninggalkan orang ini, atau kamu menggunakan uh, kecantikan kamu, ketampanan kamu untuk membawa keuntungan buat diri kamu sendiri. Kamu pintar berkata-kata mungkin di waktu lampau, dan sekarang kamu harus tahu kalau keadaan di balik itu seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari, itu tadi kan contoh aja gitu ya, karena ini bagian dari perjalanan evolusi kita, evolusi jiwa kita. Kita perlu menghadapi situasi tertentu, orang-orang tertentu, karena ada yang perlu kita pelajarin di situ. Dan dengan gini ya, sometimes we win, sometimes we learn. Kadang kita menang, kadang kita sukses, kadang kita berhasil, kadang kita bisa mencapai sesuatu hal tertentu. Tapi ketika kita nggak dapet, kita kecewa gitu, kita belajar sesuatu ya. Dan itu tadi, kalau ada momen dimana kita nggak dapat sesuatu yang kita mau tuh, ya sesuatu yang kita mau, semesta punya sesuatu yang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik buat kamu. Atau mungkin kamu kalau dikasih, kamu keluar track nih, seharusnya kamu jalannya lurus gitu, tapi kalau kamu dapat itu mungkin kamu ke kanan, kamu ke kiri, nanti balik lagi ke track kamu, itu susah ya. Makanya perlu kadang ada intervensi semesta supaya apa, kamu tetap di track kamu, atau memang ini waktunya kamu menjawab panggilan ini gitu ya. Mungkin dipertemukan dengan situasi ini atau orang-orang ini, kayak kayak itu momen, kayak kamu boom gitu, kamu bangun, kamu menjawab panggilan kamu. Dan mungkin yang tadi aku bilang ya, yang berhubungan dengan karir, kreativitas, dan passion, bisa jadi kamu ada yang banting setir, ganti karir, ganti profesi. Bisa jadi juga kamu mulai menseriusi hobi kamu jadi hobi kamu jadi sumber income kamu yang lainnya. Atau kamu mulai terpikir, sama ini kamu kayak di hati kamu, udah capek kerja sama orang, aku mending bikin sesuatu untuk diriku sendiri. Mungkin seperti itu ya, kayak ada momen perubahan dalam apa yang kamu kerjakan gitu untuk mendapatkan income, dan kamu kayak mau melakukan sesuatu pakai hati kamu gitu, pakai passion kamu, karena udah capek. Mungkin selama ini kamu melakukan sesuatu yang bukan dari hati kamu, kayak kamu merasa, duh kayaknya bohong ya sama hati aku, seperti itu. Dan lihat nih ya, ini kamu melakukan sesuatu dari hati, atau ini bisa juga hubungan romantis. Di sini ada blessing yang luar biasa. Ini sebuah kartu yang berbicara konfirmasi yang bagus ketika berbicara aspek bisnis, pekerjaan, karir. Ini sebuah konfirmasi yang bagus ya, kayak ada abundant, ada progresi yang bagus gitu, sebuah konfirmasi yang positif. Dan di sini ini pergerakan, progresi, transformasi yang kamu mau lihat, ini outcome-nya buat kamu ya. Jadi kalau di pertengahan jalan mungkin ada kamu kecewa, mungkin ada terluka, mungkin ketemu orang-orang tertentu yang nyebelin atau nyakitin kamu, gak apa-apa, itu bagian dari perjalanan evolusi jiwa kita. Tapi
kamu sedang dalam proses ya, proses pergerakan masuk ke chapter baru hidup kamu, di mana yang tadi aku bilang bahwa ada konfirmasi yang bagus, ada abundant, ada konfirmasi positif bahwa progres pergerakan itu akan jauh lebih baik dari sesuatu yang bahkan kamu gak bisa pikir sebelumnya ya. Karena kayak tadi di sini nih, mungkin kamu melewatkan sesuatu, mungkin kamu harus melewatkan sesuatu, mungkin kamu harus kehilangan sesuatu gitu ya, kamu gak dapet apa yang kamu mau, tapi itu cara semesta menuntun kamu ke tempat di mana seharusnya kamu berada. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.